Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat, dan kebesaran, serta kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hari ini kami sungguh bersyukur sebab kasih dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami dapat beribadah kepada-Mu. Dan sekarang Tuhan, izinkan hamba-Mu memaparkan firman. Rapi hamba-Mu, dan biarlah Engkau bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan. Sikapkan rahasia firman Tuhan, buka setiap hati dan pikiran kami. Dan Engkau mencelikkan setiap mata rohani kami, supaya kami dapat mengenal pribadi Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus sampai siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap survive. Karena anugerah Tuhan lebih dari hidup dan melimpah bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan setiap kita dapat mendapatkan pesan firman Tuhan dan berinteraksi dengan antusias. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah prinsip mengikut Yesus. Sekali lagi, prinsip mengikut Yesus. Saya akan bacakan nats firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Segala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Yang percaya katakan amin. Prinsip mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk segala sesuatu yang kita kerjakan pasti memiliki prinsip. Tak terkecuali dalam hal mengikut Yesus. Di dalam konteks ini, tampaknya Yesus sudah mulai viral. Ada sekitar 14 kali mujizat besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di depan mata banyak orang dan di depan para murid Yesus sendiri. Di antaranya adalah bagaimana orang buta dicelupkan, orang lumpuh kemudian dapat berjalan, pemuda dinaik yang sudah mati dibangkitkan, menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, meredakan angin ribut, mengusir roh jahat, memberi makan 5.000 orang, dan masih banyak lagi. Kemungkinan besar Yesus sudah sangat terkenal waktu itu di masyarakat.
Itulah sebabnya banyak orang mengikut Tuhan Yesus dengan motif yang tertentu. Tetapi Yesus dengan tegas menyatakan prinsip kepada setiap orang yang mau mengikut Dia. Itu sama artinya bahwa mengikut Yesus tidaklah sembarangan. Mengikut Yesus tidak asal-asalan, tetapi punya prinsip yang amat sangat jelas. Sekarang, apa prinsip mengikut Yesus? Yang pertama adalah bukan mengejar hal-hal jasmani atau hal-hal yang bersifat materi. Dalam ayat 57 dan 58. Ketika ada seorang yang ingin mengikut Tuhan Yesus, Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini adalah perkataan pertama dari Yesus kepada setiap orang yang akan mengikut Yesus. Dan ini sesuatu yang memang sangat sulit. Ini sesuatu yang memang sangat sukar. Bagaimana kemudian seseorang dalam mengikut Yesus. Perkataan ini merupakan prinsip dan peringatan yang keras bagi setiap orang yang ingin untuk mengikut Yesus. Perkataan ini juga merupakan prinsip dan peringatan bagi calon murid tentang kesulitan-kesulitan yang bakal dialami untuk menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Menurut Injil Matius, orang yang bertanya kepada Yesus tentang mengikut Yesus adalah seorang ahli Taurat. Keinginan dan motivasi untuk ikut Yesus bukan karena mau mengikuti ajarannya, tetapi ia ikut rombongan Yesus dan membayangkan suatu reputasi dan kedudukan yang prestisius, kedudukan yang terhormat, kedudukan yang terpandang. Itulah yang kemudian memotivasi seorang ahli Taurat ini untuk kemudian menanyakan tentang hal mengikut Yesus. Bukankah Yesus tokoh yang sangat terkenal waktu itu? Bukankah Yesus seorang yang sangat terkenal dan terhormat pada saat itu? Perkataan Yesus kepadanya menyatakan bahwa Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala, untuk berteduh dalam dunia ini. Sama artinya bahwa jika ingin ikut Dia, seseorang yang ingin mengikut Tuhan Yesus berarti siap juga menjadi sama seperti Tuhan Yesus, di mana tentang perkara-perkara jasmani itu tidak masuk ke dalam skala prioritas. Bahkan tidak dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Masih mau mengikut Yesus? Tentu seorang ahli Taurat ini berpikir dan berpikir dengan begitu panjang. Bukankah ajaran Yesus itu sangat mengejutkan dan jauh dari hal mencari reputasi dan kenyamanan yang dibangun secara jasmani. Banyak orang-orang yang mau ikut Yesus karena mencari jaminan secara jasmani. Itulah sebabnya kemudian banyak orang yang menjadi kecewa karena setelah mengikut Yesus, mereka membayangkan, maka kemudian mereka
akan segera menjadi kaya. Mereka segera akan mendapatkan kedudukan. Mereka segera akan mendapatkan kehormatan. Tapi kenyataannya terkadang tidak seperti itu. Maka kemudian mereka kecewa, akhirnya mengundurkan diri. Saudara, orang yang mengejar jaminan secara jasmani, maka kemudian rela melakukan apa saja demi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari semula, yakni mencari hal-hal yang bersifat jasmani. Itulah sebabnya kita tidak heran mengapa kemudian banyak orang melakukan kejahatan, banyak orang melanggar hukum demi satu tujuan, untuk mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan berupa jasmani. Dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, banyak kemudian yang menikah bukan karena dasar saling mencintai, saling mengasihi, tetapi ada motivasi yang terselubung demi harta, demi kepopuleran, demi kedudukan, demi jabatan. Yang dikata karena demi hal-hal jasmani. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau mengikut Yesus dan melayani Dia hanya karena mengejar hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat jasmani? Jikalau itu menjadi suatu motivasi dari orang percaya, maka camkanlah firman Tuhan bahwa seseorang yang mau mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak mendaftarkan hal-hal jasmani yang menjadi prioritas. Yesus justru berkata bahwa anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, karena bukan itu yang terutama. Walaupun kemudian Yesus menjamin itu. Saudara-saudara, Yesus bukan tidak sanggup memberi jaminan jasmani. Jika kita merefresh kembali, Tuhan Sang Pencipta langit bumi, maka memiliki alam semesta raya ini. Dan dalam perjanjian baru, Sang Pencipta itu bernama Yesus. Maka bagi Yesus tidak ada perkara yang sulit, terlebih menjamin hanya untuk tempat tinggal dalam dunia, tempat tinggal dalam kerajaan surga saja. Yesus memberikan jaminan. Dan siapa yang percaya kepada Dia, Dia akan memberikan tempat di dalam kerajaan surga. Terlebih dalam tempat dalam dunia, itu perkara yang sangat kecil bagi Tuhan Yesus. Tetapi Yesus ingin agar supaya setiap orang yang mengikut Yesus tidak mengutamakan perkara-perkara jasmani. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Artinya, jikalau seseorang mengikut Yesus sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kemudian yang lain termasuk perkara hal jasmani akan disediakan baginya. Yang percaya katakan amin. Tapi sungguh sangat ironis, tidak sedikit orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus, mereka memiliki motivasi iring Yesus atau ikut Yesus agar supaya anak-anak mendapat beasiswa dari gereja, anak-anak dapat beasiswa dari lembaga kekristenan, lalu kemudian menjadi pengikut Yesus agar supaya mereka mendapatkan perhatian, mereka mendapatkan support dari sesama orang Kristen.
Lalu kemudian tidak sedikit juga orang memiliki motivasi menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, agar supaya mendapatkan fasilitas, menjadi orang kaya, menjadi terhormat, dan seterusnya. Dan ini tentunya motivasi yang salah. Dan itu sebabnya Yesus meluruskan bahwa untuk mengikut Yesus, Yesus tidak membicarakan sebagai skala prioritas tentang hal-hal jasmani. Tapi yang prioritas di sini adalah tentang kerajaan surga. Dan ini menjadi suatu prinsip yang harus dipegang erat bagi siapa saja yang ingin mengikut Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, prinsip yang kedua adalah memahami prioritas utama dalam hidup, yaitu Allah. Memahami prioritas utama di dalam hidup, yaitu Allah. Dengan perkataan ini Yesus mau menekankan tentang pentingnya mendahulukan tuntutan-tuntutan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Dan perkataan ini sangat mengejutkan para pendengar waktu itu, termasuk seorang ahli Taurat yang sedang berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Penguburan orang mati, bahkan orang asing sekalipun, merupakan pekerjaan saleh yang sangat terpuji dalam agama Yahudi. Apalagi penguburan keluarga sendiri. Misalnya dalam perjanjian lama, Yusuf dalam Kejadian pasal 50 ayat yang kelima, keharusan menguburkan orang tua merupakan hukum kelima dalam 10 hukum Musa. Hal ini mendahului semua kewajiban agama yang paling penting. Nah, apalagi bagi anak laki-laki, anak sulung. Dan saudara, anak itu orang tuanya mati sehingga butuh waktu sebentar untuk menguburkannya. Anak itu menunggu sampai orang tuanya mati dulu baru ikut Yesus. Dengan demikian, biar semua kewajiban terhadap keluarga diselesaikan, baru ikut Yesus. Nah, saudara, ini tentunya menjadi suatu pilihan. Akan tetapi, Yesus mau meluruskan bahwa prioritas utama dalam hidup, Yesus berikan terobosan bahwa bukan perkara tentang orang mati, meskipun itu dalam hukum Taurat itu diwajibkan, dan itu secara regenerasi sudah dilakukan, sudah diterapkan. Tapi Yesus mau memberikan satu terobosan yang baru, bahwa prioritas utama dalam hidup kita adalah Allah. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Sungguh luar biasa. Banyak orang berdalih ketika mengikut Yesus. Misalnya disuruh ke gereja, suruh ibadah. Nanti kalau sudah tidak sibuk lagi, nanti kalau saya sudah tidak repot lagi. Tetapi dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini, orang yang selalu membangun alasan supaya tidak beribadah. Mereka katakan, wah pas sekarang ibadah online, tidak datang ke gereja, tidak ibadah pun saya tidak datang ibadah di tempat. Disuruh membawa persembahan, dia katakan tunggu, saya mau membawa persembahan, tetapi saya kaya dulu. Suruh mengambil bagian dalam pelayanan, nanti kalau saya tidak malas, nanti kalau ide, gagasan, maunya saya sudah dituruti. Mereka selalu membangun 1001 alasan. Dan orang-orang yang memiliki tipe seperti itu sama saja seperti nats yang sudah dibacakan tadi. Masalah penguburan orang tua merupakan hal yang penting bagi masyarakat Yahudi. Tetapi di mata Yesus, hal mengikut dan memasukkan kerajaan Allah adalah suatu skala prioritas yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dan itu jauh lebih penting dari sekedar penguburan orang mati. Ini prinsip bahwa dalam hidup yang terutama adalah Allah.
Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga prinsip dalam mengikut Yesus, memahami fokus perhatian. Sekali lagi, memahami fokus perhatian dengan berkonsentrasi pada pekerjaan Tuhan. Ayat 61 dan 62. Di dalam kitab Raja-Raja pasal 1 ayat 19 sampai 21, Elia memanggil Elisa yang melemparkan jubahnya, ikutlah aku. Elisa ketika ia sedang membajak sawah hanya ada syarat dari Elia. Elia tidak memaksa, tetapi Elisa menanggapinya dengan sangat serius. Dalam hal kerajaan Allah yang dikerjakan oleh Yesus jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Elia terhadap Elisa. Yesus menuntut kita berkonsentrasi penuh atau memberikan perhatian yang penuh, yang berbicara tentang keseriusan, kesungguh-sungguhan. Jangan setengah-setengah jikalau seseorang berniat untuk mengikut Yesus. Membaca tetapi menoleh ke belakang, hasilnya tidak bakal lurus. Membaca yang menoleh ke belakang ialah calon murid yang pikirannya sebagian masih melekat kepada kehidupan yang ia tinggalkan guna mengikut Yesus. Bandingkan dengan bangsa Israel di padang gurun yang masih ingat keadaan Mesir, makanan di Mesir, kehidupan di Mesir. Mereka membandingkan kehidupan mereka di padang gurun. Itulah sebabnya Allah menjadi murka kepada mereka. Allah membunuh mereka semua kecuali Yosua dan Kaleb plus keturunan bangsa Israel yang lahir di padang gurun selama 40 tahun. Itulah yang masuk ke tanah perjanjian yang Yerusalem. Orang dapat menjadi sukses ketika ia memiliki konsentrasi penuh pada pekerjaan atau apa yang sedang ia lakukan. Demikian halnya dengan mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang yang mau mengikut dan melayani Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka tidak perlu ia memikirkan berapa gaji yang ia dapatkan, berapa bonus yang ia peroleh, apa saja fasilitas yang akan disediakan, bagaimana prestasi pekerjaannya ke depannya, dan bagaimana jaminan masa depan di dalam pekerjaannya. Saudara, ingat Tuhan Yesus tidak membicarakan sebagai skala prioritas yang bersifat jasmani atau hal-hal yang materi. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya pusat perhatian dan semua energi yang kita lakukan adalah fokus utamanya tentang Tuhan dan konsentrasi penuh tentang pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia talenta, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang ingin mengikut dan melayani Tuhan Yesus. Bagaimana tentang prinsip Anda dalam mengikut Yesus? Bagaimana prinsip Anda dalam melayani Tuhan Yesus? Sudahkah sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Prinsip untuk mengikut Yesus. Tuhan tidak pernah menjadikan skala prioritas tentang perkara-perkara jasmani. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan supaya prioritas dalam hidup kami, siapapun kami yang mau mengikut dan melayani Tuhan Yesus dalam setiap keadaan dan situasi, kami tetap memprioritaskan Tuhan dan konsentrasi penuh dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan kapasitas, karunia, talenta, potensi-potensi yang Tuhan percayakan kepada kami. Mohon ampun jika
motivasi kami mengikut Tuhan, melayani Tuhan, supaya terkenal, supaya terhormat, supaya mendapatkan fasilitas, supaya mendapatkan perhatian. Tuhan kiranya mengampuni kami dan meluruskan pola pikir, perilaku hidup kami sesuai dengan firman. Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, meneguhkan dan memeteraikan firman, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Pakai kami supaya hidup kami berjalan on the track dalam firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun penuhi, menyertai, menghibur, menolong, memberkati dan menyelamatkan kita semua hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah kami dan terima berkat Tuhan. Semua percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.